Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novia Maulani dari kelas pendidikan biologi B. Baik, di sini saya akan membahas yaitu respirasi, di mana respirasi itu sendiri adalah seluruh proses pengambilan O2 untuk memecahkan senyawa-senyawa organik sehingga menghasilkan energi dan zat sisa yang berupa CO2 dan H2O. Bernafas artinya melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen O2 ke dalam paru-paru yang disebut dengan proses inspirasi dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 serta uap air H2O yang disebut dengan proses ekspirasi. Respirasi adalah proses pengambilan O2 untuk memecahkan senyawa-senyawa organik menjadi CO2, HO2, dan energi. Pertukaran gas O2 dan gas CO2 berlangsung melalui proses difusi. Alat-alat pernafasan berupa paru-paru, insan, trakea, maupun bentuk lain yang dapat melangsungkan pertukaran gas O2 dan gas CO2. Respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dalam pengertian kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Dengan demikian, respirasi mencakup proses yang tidak tercakup dalam istilah pernapasan. Baik, respirasi terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan pemecahan molekul dengan menggunakan oksigen, sedangkan respirasi anaerob merupakan proses pemecahan molekul tidak menggunakan oksigen. Baik, dalam kegiatan pertama yaitu oksigen dibutuhkan dalam bernafas. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa oksigen dibutuhkan dalam berespirasi. Alat dan bahan yang digunakan. Pertama, alat yaitu respirometer, kapas, sirin, arloji, vaselin. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu KOH dan NaOH. Kedua, larutan safranin. Ketiga yaitu hewan uji. Cara kerjanya yaitu dengan menimbang hewan yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan. Kedua, dengan memasukkan 1 atau 2 biji kristal KOH ke dalam tabung respirometer dengan cara membungkusnya dengan kapas. Ketiga, masukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer dan di antara tabung ditutupi dengan vaselin. Keempat, yaitu meletakkan respirometer pada dudukannya. Kelima, yaitu masukkan larutan eosin ke dalam pipa kapiler respirometer sepanjang 1-2 mm dengan menggunakan sirin. Kelima, yaitu mengamati eosin ke dalam pipa untuk setiap satuan waktu. Kegiatan kedua yaitu pernapasan menghasilkan CO2. Tujuan dari praktikum ini untuk membuktikan bahwa di dalam proses pernapasan dihasilkan CO2. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat sedotan plastik 2 buah, gelas piala 250 ml 2 buah, bahan yaitu air kapur jenuh dan air sulin. Cara kerjanya yaitu membuat larutan air kapur jenuh dengan menyiapkan air suling sebanyak 100 ml dan menambahkan kapur. Diaduk hingga larutan itu menjadi jenuh dan dibiarkan selama 1 malam. Kedua, mengambil air sulin dan air kapur masing-masing 5 ml dan masukkan ke dalam gelas piala yang berbeda. Yang ketiga, meniup air sulin dan larutan air kapur dengan menggunakan sedotan selama 5 menit dan setelah itu mengamati perubahan yang terjadi. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum kegiatan ketiga yaitu pernapasan menghasilkan H2O. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi dihasilkan H2O. Alat yang digunakannya yaitu
Cermin. Cermin dalam kondisi bersih apabila kita hembuskan nafas selama beberapa saat, maka cermin tersebut akan menjadi buram. Kondisi cermin yang menunjukkan adanya uap air H2O pada permukaan cermin. Setelah menghembuskan nafas selama beberapa saat, cermin ini menjadi buram. Hal ini menunjukkan bahwa adanya uap air atau H2O pada permukaan cermin. Hal ini membuktikan bahwa udara pernafasan menghasilkan H2O. Kegiatan keempat yaitu oksidasi jaringan. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ berlangsung proses oksidasi. Alat dan bahan. Alatnya yaitu sirin, jarum suntik, alat diseksi, arloji. Bahannya yaitu metilen blue, NaCl, dan katak sawah. Prosedur kerjanya yaitu dengan menyuntikkan 2-3 metilen blue dalam larutan garam isoton ke dalam kantung-kantung limfa di sebelah katak dorsal. Dengan adanya oksidasi yang cepat, metilen blue menjadi tidak berwarna. Kedua yaitu setelah 30 menit, bunuhlah katak tersebut dengan periksa darah, otot, pankreas, hati, jantung, limfa, dan ginjal. Ketiga yaitu apabila jaringan telah mati, warna biru akan kembali dengan kembalinya oksigen. Kegiatan kelima yaitu permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui permeabilitas paru-paru terhadap gas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat, benang pengikat, alat diseksi, pemberat, tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu larutan kanji 5%, 1%, dan 0,5%. Kedua, larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Ketiga, larutan iodin loglucol atau reagen iodin. Keempat yaitu aquades. Prosedur kerjanya yaitu dengan mengikat paru-paru katak di daerah setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Kedua yaitu memotong paru-paru yang diikat tadi dengan meletakkan padanya pemberat dan kemudian tenggelamkan ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Ketiga, dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru. Sekian dari saya, mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.